hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan eh, 3S ya, penerapan 3S di tatanan asuhan keperawatan. Ya. Ini ada Ibu Anggriana Triwidianti, sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis keperawatan medikal bedah. Beliau merupakan lulusan dari sarjana di Universitas Keperawatan Universitas Jenderal Sudirman di 2013, kemudian sarjana keperawatan dan profesi nurse itu di Universitas Pajajaran, kemudian meneruskan di Magister Keperawatan itu di Unpad juga, kemudian untuk program spesialis beliau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus di tahun 2024. Adapun publikasi yang sudah dilaksanakan untuk penelitian, kalau dilihat di sini juga sudah beberapa, sudah banyak untuk publikasi mengarah ke apa namanya sesuai dengan tujuan ya di UNISA, yaitu mengarah ke holistik Islam. Nah, di sini ada penelitian terkait dengan hemodialisis, literatur review terkait dengan exercise pada pasien-pasien hemodialisa. Kebetulan Bu Anggi juga lebih concern di perkemihan dan juga di gagal ginjal ya. Beliau juga apa namanya penelitiannya ini lebih ke pasien-pasien hemodialisis. Jadi spesialisnya di perkemihan. Kemudian adapun haki yang sudah dihasilkan, yaitu yang pertama ada buku standar operasional, prosedur evidence-based nursing practice di spesialis keperawatan, dan juga hubungan coping religius dan juga regulasi emosional terhadap resiliensi dalam menjalani isolasi pada penyintas COVID di Bandung. Ya, nah rekan-rekan sekalian, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan penerapan 3S ya di tatanan pelayanan rumah sakit ya nantinya pada saat teman-teman melaksanakan praktek. Harapannya ini bisa menjadikan bekal teman-teman pada saat melaksanakan asuhan keperawatan gitu ya. Karena sekarang mungkin kalau zaman saya dulu masih apa namanya lebih ke diagnosis itu kedungus ya. Terus yang sekarang ke Nanda Noknik. Nah, kalau untuk di luar negeri mungkin masih menggunakan Nanda Noknik. Tapi untuk di Indonesia sendiri PPNI sudah merumuskan baik dari diagnosa, luaran, dan juga intervensi itu mengacu kepada buku 3S yaitu SDKI, PSIKI, dan juga SLKI. Baik, saya pengen lihat nih teman-teman sudah bawa buku SDKI, PSIKI, dan SLKI-nya boleh ditampilkan. Boleh ditampilkan, teman-teman boleh lihat mana nih yang sudah bawa. Waduh nih, sudah lihat Bu Teh Devi, ada lagi yang lainnya yang sudah Kang Nanda, ada Diana, ada lagi Teh Kori. Ya, ini ya Pak. Oke, betul ya. Oke. Nah, kalau di kampus mah tinggal lari dulu ke Palasari ya, dekat. Beli dulu bukunya. Nah, nanti pada saat pembelajaran juga kita ngacu ke sini ya, teman-teman. Kalau mau pinjam juga ke perpus boleh, tapi jangan lama-lama biasanya kalau ke perpus ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, teman-teman, kita mulai saja kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang diberikan kepada Bu Anggi ini dari jam 15.45 sampai jam 17.30 ya, Bu Anggi ya. Nanti boleh, kalaupun nanti ada sampai jam 17, kalaupun ada sesi diskusi, itu boleh nanti kita persilahkan ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan boleh langsung raise hand atau ditulis dulu mau ditanyakan di akhir silakan ya. Eh, kita eh, Mari kita saksikan presentasi ataupun penjelasan materi dari Ibu Anggriana. Ibu Anggriana disilahkan. Mangga Ibu. Terima kasih Pak Alvin. Suara saya ada ya? Pak Alvin ya? Jelas Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Waktu-waktu warahmatullahi rawan ya. wabarakatuh.
Ya, baik ini waktu-waktu yang rawan, jam setengah empat menjelang jelang jam empat, tapi nanti kita lebih banyak, mungkin kita sifatnya mereview ya. Ada beberapa ini alumni yang saya kenal, oh, eh, ya ada Tia ya, dan juga teman-teman, selamat datang dan mudah-mudahan nanti dipermudah ya ketika kita teman-teman menjalani profesi nurse-nya. Baik, kita akan masuk untuk 3S ya. Kalau dulu kita biasa 3M, sekarang 3S. Mungkin teman-teman ibu bapak yang sudah di rumah sakit juga sudah terbiasa dengan 3S-nya. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi saja bagaimana pengalamannya ataupun penerapannya seperti itu. Sudah nampak di teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, baik. Saya nggak mau banyak teori, tapi lebih mengingatkan kembali bagaimana untuk pemakaian buku 3S ini. Ini beberapa materi memang saya ambil juga, saya izin dari materi yang sudah diberikan PP ini pada saat sosialisasi pertama kali mengenai 3S, bahwa kita sudah memahami ya kalau misalkan asuhan keperawatan itu pasti dia terdiri dari pengkajian sampai evaluasi dan pasti tidak pasti harus didahului dengan diagnosa sampai tadi ke intervensi, implementasi hingga ke evaluasi dan ini penting karena eh, merupakan list dari standar profesi keperawatan. Kemudian, nah di buku 3S ini, yaitu di terutama yang di SDKI dulu ya, kita di diagnosisnya. eh, Teman-teman masih ingat bagaimana penggunaan mulai dari diagnosis, intervensi hingga terutama di diagnosis sama intervensi, masih ingat? Masih? Waktu di reguler mungkin kemarin teman-teman yang reguler lupa, Oh, Ibu. lupa. Oke, baik ya. Kita sambil mengingatkan kembali ya. Hmm, PPNI sudah menyusun buku 3S ini mempermudah kita ada beberapa cara-cara item-item untuk mempermudah kita bagaimana nanti kita menentukan mulai dari diagnosis atau intervensi yang tepat, intervensi yang utama seperti apa itu oleh PPNI dalam pembuatan buku 3S ini sudah disediakan. Jadi sudah ada fasilitasnya. Itu ibaratnya kalau kayak aplikasi tinggal pencet klik nanti akan keluar beberapa intervensi. Dan nanti mungkin kita sambil mengingat kembali tips dan triknya seperti apa biar kita menentukan intervensinya memang sesuai dengan kebutuhan pasien kita itu. Nah, saya nggak lagi ke definisi Bu ya. Mengingatkan kembali saja bahwa diagnosis keperawatan itu ada yang aktual, resiko, sama promosi kesehatan. Walaupun selama ini kita sering mengenalnya adalah lebih ke aktual sama resiko karena Bu saya jarang banget atau mungkin ini teman-teman yang ada di lapangan di klinik di rumah sakit eh, ambil apa ya namanya pengangkatan diagnosis yang positif yaitu diagnosis mengenai promosi kesehatan itu biasanya jarang. Kita yang di akademik juga biasanya jarang. Padahal itu juga bisa. Contohnya, misalkan pada pasien dengan diabetes mellitus, dia dirawat di rumah sakit, dia dengan gula darah yang sudah mulai stabil dan ingin mengikuti manajemen mulai dari manajemen makannya, manajemen yang lainnya itu ingin lebih baik. Nah, itu bisa kita ambil untuk ke promosi diagnosa promosi kesehatan gitu. Jadi tidak selalu diagnosa keperawatan adalah diagnosa yang nyeri, kemudian yang menjadi masalahnya diagnosa yang negatif, yaitu aktual sama risiko. Kalau aktual mungkin sudah paham ya, kayak banyak ya. Jadi contohnya nyeri, kemudian bersiaga nafas tidak efektif atau yang lainnya. Kalau risiko juga teman-teman juga sudah banyak mengenal risiko infeksi gitu ya, risiko perdarahan seperti itu. Nah, itu ada di diagnosis artinya bahwa diagnosa keperawatan itu ada tiga jenis, aktual, resiko, sama promosi kesehatan. Itu ada jenis-jenisnya. Kemudian, nah, saya masuk ke ini ya. Bagaimana kita cara pengambilan diagnosa keperawatan? Itu tentunya dari buku SDKI ya, dari buku SDKI. Di situ nanti teman-teman sebelum masuk ke diagnosa yang tepat yang seperti apa kan pasti ada langkah-langkahnya. Eh, Langkah yang pertama adalah sebenarnya ada di yang ini, di kategori dan subkategori. Mungkin kita sambil melihat bukunya saja, jadi biar nggak terlalu melihat PowerPoint banget, teman-teman boleh membuka di buku SDKI-nya halaman 6. Nggak apa-apa, silahkan buka buku SDKI di halaman 6.
Kalau yang saya 6 sih ya, nggak tahu kok teman-teman. Yang isinya adalah tentang klasifikasi diagnosa keperawatan. Oke, sudah ada ya di halaman 6? Sudah? Oke, jadi sebenarnya ketika nanti teman-teman sudah melakukan pengkajian, sudah dapat data-datanya yang ada di pasien, kemudian sudah melihat situ ada DODS apa saja, kemudian kita coba satukan di situ mana yang kira-kira ini dalam kondisi yang sama. Yang pertama kita lakukan adalah mungkin kalau teman-teman pada saat CAM dulu, ah Bu ini kayaknya nyeri deh karena sudah terbiasa. Atau mungkin yang di rumah sakit juga, Bu ini diagnosanya kalau dilihat gini mah berjalan nafas tidak efektif gitu. Tapi apakah itu sesuai atau tidak? Kita sebenarnya mulainya dari halaman 6 ini gitu. Jadi dari dilihat masalah pasien kita itu apakah masuk fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, atau lingkungan. Nah, sebagai contoh misalkan, saya yang ada ininya ya. Oke, misalkan pasiennya dengan data ini ya, ada batuk, dahaknya terlihat cukup banyak dan susah di apa ada dahaknya, lalu auskultasi suaranya ada wheezing mengi, respirasi RR-nya 27, pasiennya mengatakan sesak. Data yang saya dapatkan di pasien adalah pasiennya ada batuk, ada dahaknya juga cukup banyak, tapi sudah dikeluarkan, auskultasinya mengi, RR-nya meningkat. Oke, sudah dapat data itu. Kemudian kita lihat di halaman 6. Kira-kira menurut teman-teman, dari klasifikasi subkategorinya ini masuk fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, atau lingkungan? Fisiologis. Fisiologis. Oke. Kita Fisiologis lihat itu. dari situ dulu. Nanti kita akan turun dari fisiologis ini, pasien kita tadi yang ada dahak, respirasi meningkat, ada sesak, ada mengi, batuk juga. Itu masuk respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas neurosensori atau reproduksi. Respirasi. Oke, jadi kita temukan ke situ dulu. Ya, mungkin kalau yang sudah biasa, Bu, ini kayaknya bersihan jalan nafas tidak efektif, kita bisa langsung ke sini. Tapi apakah betul itu memang betul bersihan jalan nafas tidak efektif? Kita lalui dari yang sini dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan teman-teman bisa lanjutkan ke halaman. Tadi saya sambil langsung prakteknya aja ya, biar enak di ininya. Ke halaman 12. Tadi kan halaman 6 ya. Halaman 6 itu fungsinya adalah ketika kita sudah dapat data, langsung kita lihat ini bagian kategori, subkategori mana. Kalau udah ketemu nih, Bu, tadi fisiologis dan masuk ke yang kategorinya, subkategorinya respirasi. Jadi kategori fisiologis, subkategorinya respirasi. Lanjut, kita masuk ke halaman 12. Oke, sudah di situ ada? Ketemu ya teman-teman ya, di halaman 12? Ada? Ada banyak Bu. ya, ada pembagian ya, mulai dari fisiologis. Dan sekarang kita lihat, saya hanya akan melihat di kategori saya fisiologis, subkategori saya respirasi. Di situ ada banyak diagnosa, ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mulai dari bersihan dan nafas tidak efektif hingga resiko aspirasi. Menurut teman-teman tadi, itu masuk eh, kira-kira diagnosa yang mana? Sebenarnya udah tahu kita ya. Kira-kira ada di mana? Bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, tapi kan kita lihat ya, apakah itu sudah sesuai atau enggak. Oke, saya pegang di bersihan dan nafas tidak efektif. Ada pendapat lain mungkin? Bu, menurut saya itu masuk ke gangguan pertukaran gas misalkan. Atau clear kita ada di bersihan nafas tidak efektif? Bersihan jalan nafas. Oke, sekarang kita ke bersihan jalan nafas tidak efektif. Silahkan cari diagnosa yang bersihan jalan nafas tidak efektif halaman 18 kalau di SDKI. Jadi ingat ya, mulai dari yang kategori subkategori ini, lalu dari subkategori kita temukan kira-kira ini di diagnosa mana. Karena namanya diagnosa keperawatan tuh hampir mirip ya, hampir mirip gitu. Jadi ini menurut saya kemungkinan ada di diagnosa ini Bu, pasien nafas tidak efektif. Oke, kita coba cari situ apakah betul atau tidak. Sudah ketemu pasien nafas tidak efektif? Sudah ya? Saya, Sudah Bu. ya, saya kembali ke sini. Ya, di bersihan dan nafas tidak efektif ini ada, eh, ini nama diagnosa berarti ya. Yang ini adalah nama diagnosa. Mungkin teman-teman tidak perlu menghafal ini karena banyak, jadi tidak usah dihafalkan.
ini ada definisi, ada penyebab, ada mayor minor ya. Kemudian, oh ini gejala yang mayornya. Bisa ya? Sebentar. Kemudian yang bawahnya adalah ada yang minornya ini ya. Oke, kita lihat di sini ada perjalanan nafas efektif. Kalau sudah masuk ke halaman ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah tidak langsung ke Bu penyebabnya atau misalkan mayor minornya. Yang kita lihat adalah definisinya. Apakah definisi? Jadi definisi ini wajib dibaca dan wajib disamakan dengan kondisi pasien kita. Tadi kita lihat pasiennya batuk, eh, ada dahaknya, kemudian ada menginya, lalu RR-nya meningkat, pasiennya mengatakan sesak. Nah, sekarang akan kita lihat eh, di definisi pasien kita tadi dengan kondisi yang tadi seperti itu ya, batuk, susah mengeluarkan yang dahaknya. Apakah definisi pasien kita sama nggak dengan definisi si bersihan jalan nafas tidak efektif ini? Nah, di definisi bersihan jalan nafas tidak efektif ini kan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Sama nggak dengan kondisinya pasien saya tadi? Menurut teman-teman, Sama. sama ada batuk, tadi yang susah dikeluarkan untuk yang dahaknya, walaupun dahaknya ada beberapa dikeluarkan banyak, RR-nya meningkat dengan suara seperti itu. Oke, berarti menurut saya kemungkinan ini definisinya sama. Artinya kalau sudah masuk ke sini adalah kita lanjut ke definisi. Jangan langsung melihat, Bu, tanda yang sama tuh mayor minornya enggak. Tapi kita lihat definisinya dulu sama. Karena kalau sudah masuk ke SDKI, kita samakan definisinya pasien saya dengan SDKI. Kalau sudah masuk ke gejala mayor minor, jangan ke penyebabnya dulu. Ke mayor dan minor. Mayor tadi apa yang sama di SDKI dengan apa yang sama dengan pasiennya kita. Itu. Yang sama berarti tadi ya batuk, seputumnya ada mengik. Berarti 3 gejala yang di mayor ini ada di SDKI sama pasien kita. Yang di minornya kita lihat ada nggak ya? Minor, dipsnya mungkin tadi sesak ya. Sulit bicara tidak ada, sianosis nggak ada, bunyi nafas, frekuensi nafasnya berubah. Tadi yang meningkat berarti ya itu ya, pola nafasnya berubah. Berarti kemungkinan ada di dipsnya sama yang 4 ini. Berarti ada tanda yang sama dengan pasien saya dengan SDK ini. Jadi sekali lagi, setelah ke definisi kita samakan, lanjut ke mayor dulu. Mayornya wajib ada. Mayornya ada banyak, lanjut ke minor. Tapi kalau ketika misalkan, Bu, definisinya kemungkinan sama, tapi mayornya nggak ada dan minornya ada, lanjut ke diagnosa yang lain. Jadi kalau di SDKI ini adalah teman-teman utamakan yang mayor. Namanya mayor berarti yang kemungkinan itu banyak sering muncul menjadi tanda utamanya. Itu. Jadi nggak selalu, Bu, ternyata minornya banyak banget, tapi mayornya nggak ada di pasien saya. Maka coba alihkan ke diagnosa saya. Kemungkinan itu ada di diagnosa yang lain. Ya, jadi kalau sudah masuk mayor, sudah oke, ada. Kemudian minor juga ada. Baru kita lanjut ke penyebab. Penyebab adalah kita lihat bagaimana menurut teman-teman si kasusnya pasien ini nih dia tadi ada apa namanya sekretnya banyak, kemudian batuk RR-nya meningkat, ada suara mengik. Kita lihat di kasus secara keseluruhan ya, itu dia disebabkan karena apa? Apakah karena misalkan ada apa namanya sekret yang tertahan atau misalkan pasiennya punya PPOK dengan riwayat merokok aktif itu tergantung dari kasusnya. Itu. Jadi kalau untuk diagnosa keperawatan dari SDKI ini adalah eh, setelah tadi ke kategori subkategori, dari subkategori kita coba lihat kemungkinan diagnosa apa. Kalau sudah kita masuk ke lembaran diagnosanya, kita baca definisinya, samakan dengan definisi pasien saya. Kalau sudah kira-kira sama, masuk ke mayor, lalu minor, baru ke
penyebab. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau saya terlalu cepat? Cukup. Tidak, Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Bisa, Bu. Mungkin ada pertanyaan, Bu, berapa berapa minimal tanda yang ada berapa tidak? Jadi tidak ada jawaban, maksudnya bukan tidak ada jawaban pasti ya. Jadi lebih baik adalah ketika misalkan kita menemukan mayornya itu 80% dari tanda yang ada di mayor SDKI, artinya pasien saya tanda gejalanya itu 80% ada di mayor SDKI, itu kuat untuk diambil gitu. Kalau misalkan tadi hanya satu dan minornya banyak, kita coba cari diagnosa yang lainnya. Itu ya. Itu. Jadi karena apa namanya? Tadi saya sampaikan bahwa beberapa diagnosa keperawatan itu hampir sama ya, tapi tinggal kita lihat kuncinya. Kalau namanya bersihan jalan nafas tidak efektif, berarti kita melihat ke mudahnya adalah kita lihat ke bagian ke jalan nafasnya. Berarti kemungkinan dia ada obstruksi kah, bisa karena sekret kah, bisa karena menyempit kah. Nah, berarti kan ke apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ke situ. Karena namanya kan jalan nafas tidak efektif. Berarti bisa karena sekret, bisa obstruksi, bisa validasi jadi apa? Konstriksi ya, menyempit. Jadi harus tahu kuncinya. Nanti lama-lama teman-teman akan tahu kuncinya. Gitu. Kalau gangguan pertukaran gas, berarti dia masalahnya di alveolinya. Berarti harus ada apa? Namanya pertukaran gas. Berarti harus ada tanda O2, CO2, pH-nya, pH darah. Atau misalkan ada tanda yang saturasinya. Karena ke arah situ. Gitu. Kalau pola nafas berarti ke arah tadi. Namanya pola nafas berarti ke yang membantu dalam dia pernafasannya apa? Otot bantu nafaskah. Itu. Ya, jadi masing-masing dari setiap diagnosa itu punya kuncinya masing-masing sendiri. Tuh ya. Jadi, karena nanti akan teman-teman, Bu, pasien saya sesak. Diambil diagnosanya apa? Bersihan dan nafas tidak efektif. Nggak bisa kalau hanya sesak saja, itu tidak bisa menjadi eh, apa ya data kuat untuk diambil diagnosa. Karena diagnosa pernafasan kan yang kita sering lihat ada tiga ya, bersihan jalan nafas, pertukaran gas, sama satu lagi pola nafas tidak efektif. Sesak itu bisa di tiga-tiganya, maka butuh data pendukung lain yang ada di sini. Makanya kita lihat ke mayornya gitu. Jadi nggak bisa kalau Bu sesak diambilnya pola nafas tidak efektif, nggak bisa. Kita lihat dia ada otot bantu nafasnya nggak, dia ada retraksi dinding dadanya nggak gitu. Dia ada pernafasan cuping hidung atau tidak. Kalau ada berarti itu kuat untuk diambil. Jadi sesak tidak bisa menjadi tanda utama. Itu ya. Jadi di diagnosa adalah tadi yang saya sampaikan kita mulai dari Waalaikumsalam. Kita mulai dari yang ini, ya, dimulai dari yang ini dulu, mulai dari kategorinya, lalu ke subkategori. Dari subkategori kita lihat kemungkinan diagnosa yang mana, baru kita masuk ke tadi definisi, lalu ke mayornya dulu, kita lihat yang di mayornya, baru ke minor, dan juga baru ke penyebab. Ya, itu untuk diagnosa aktual ya. Itu. Jadi nanti bunyi diagnosa keperawatannya yang sering kita lihat adalah kita gunakan ya terutama di rumah sakit juga bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebabnya apa. Penyebabnya apakah misalkan tadi oh pasiennya karena dia ada Bu apa namanya alergi dan dia punya riwayat merokok aktif. Oke, berarti bisa nih merokok aktif gitu ya ininya ditandai dengan silahkan ditandai dengan tanda gejala pasiennya tidak menggunakan ditandai dengan pun tidak apa-apa cukup bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebab. Oke itu untuk diagnosa aktual. Kemudian kalau untuk yang resiko, nah yang resiko lebih ringkas lagi lebih mudah lagi sama seperti tadi tetap melalui dari ini dulu tahapan kategori subkategorinya apa,
sudah ketahui, misalkan sudah kelihatan bukannya diagnosanya dia ada di resiko aspirasi misalkan. Tetap dari definisi. Setelah definisi, kita langsung masuk ke faktor resikonya. Karena di kalau resiko itu tidak ada gejala mayor dan minor. Nah, di faktor resiko ini cukup dengan satu faktor resiko dia tidak apa-apa. Masuk ke diagnosa resiko. Ya, nanti bunyi diagnosanya adalah resiko aspirasi dengan faktor resiko misalkan penurunan tingkat kesadaran. Nah, kondisi klinis terkait ini hanya tidak menjadi wajib ya. Kondisi klinis terkait ini hanya sebagai untuk membantu kita menguatkan lagi. Oh, sesuaikah dengan pasien saya misalkan tuh pasiennya dia ada GCS-nya 6 Bu misalkan. GCS-nya 6, kemudian atau misalkan GCS-nya turun, lalu dia sebelumnya ada cedera kepala. Nah, berarti bisa nih diambil faktor resiko aspirasi. Sebentar saya ngecek dulu. Oke, ini resiko aspirasi. Kemudian berikutnya adalah diagnosa promosi kesehatan. Ini juga sama tadi, sama dengan diagnosa aktual. Mulai dari ini lagi, saya ingatkan lagi dari kategori, ya, kategori yang seperti ini, masuk subkategorinya yang mana, lalu kita sudah memilih kemungkinan diagnosanya, kalau sudah tetap dari definisi juga. Dari definisi lanjut ke mayor minor. Udah. Kalau kalau diagnosa Promkes itu cukup kesiapan peningkatan eliminasi urin. Udah, itu aja diagnosanya. Jadi tidak ada berhubungan dengan itu tidak. Karena tidak ada penyebabnya di sini. Itu untuk diagnosa keperawatan. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman di sini? Sudah cukup? Cukup ya? Insya Allah cukup, Ibu. Oke, baik. Di diagnosa, jadi makanya kenapa saya tidak memberikan lagi teori-teori tentang diagnosa itu apa, jenisnya ada berapa, lalu ini tuh bagian, ini namanya label, ini definisi, ini penyebab, itu saya kira kita sudah dapat ya ketika di sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal mengingatkan kembali bagaimana cara pemakaiannya. Baik, kalau tidak ada, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke SLKI. Atau jadi setelah kita menetapkan diagnosa keperawatan, selanjutnya kan kita akan menetapkan intervensi keperawatan ya. Nah, bagaimana kita menetapkan intervensi keperawatan? Itu pasti mulai dari teman-teman ingat kembali ya, pasti sudah ingat di bentar ya. Nah, di sini sudah tahu lah ya. Perencanaan keperawatan ada tabelnya ya, ada diagnosa, tujuan, intervensi, sama tindakan. Kalau diagnosa tadi kita ambil dari SDKI, maka berikutnya yang kedua, tujuan ini kita ambil dari SLKI. Nah, luaran keperawatan atau SLKI ini, kalau mungkin dulu yang menggunakan 3N atau Nanda Noknik, itu ada di NOK ya, Nursing Outcome Classification ya. Kalau sekarang kita gunakan SLKI. Nah, fungsinya SLKI ini adalah satu, agar intervensinya itu sesuai. Karena kadang yang sering mahasiswa lakukan adalah mahasiswa yang sebelum profesi ya, ketika CAM misalkan. Itu antara tujuan dan intervensi tidak sesuai. Contohnya, tujuannya adalah agar nyerinya berkurang. Tapi di intervensi isinya adalah observasi nyeri, observasi skala nyeri, kemudian observasi jadi monitor eh, apa namanya? Monitor tingkat nyeri hanya itu saja. Nah, itu kurang sesuai kenapa? Tujuan kita adalah agar nyerinya turun. Tapi intervensinya isinya hanya observasi semua.
Apakah dengan kita mengobservasi nyerinya itu akan turun? Kan tidak. Pasti harus ada intervensi, mengapa? Pasti harus ada intervensi yang lainnya. Apakah dengan kolaborasi farmakologi atau kolaborasi yang lainnya, atau dengan pemberian tindakan terapeutik kita, tarik nafas dalam atau kompres misalkan gitu. Jadi fungsi dari luaran keperawatan ini agar, yuk, ini agar nyambung dengan intervensinya kita. Luarannya kita apa nih? Oh, untuk menurunkan sesak. Maka harus ada intervensi yang menurunkan sesak. Tidak hanya mengobservasi seberapa skala sesaknya, misalkan menggunakan skala box scale ya, gitu. Tapi harus ada, oh berarti ini harus ada nih intervensi menurunkan sesak, gitu. Ya, tuh jadi dan juga di luaran ini, selain untuk mengarahkan intervensi keperawatan yang tepat itu apa, juga fungsi nanti pada akhirnya adalah untuk melihat bagaimana level keberhasilan intervensi kita. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman sudah merawat, biasanya ya di hari keberapa nih, hari kedua atau hari ketiga tergantung berapa capaian, berapa harinya, timeline yang kita tentukan. Oh Bu, pasien saya ini dia diagnosanya teratasi gitu. Oh teratasi dari mana? Soalnya bingung, kayak gitu. Kita melihat teratasi dari mananya adalah balik keluaran. Oh, di luaran pas hari pertama saya ketemu pasien, itu luarannya saya menetapkan nyerinya turun jadi 1. Ternyata di hari ketiga atau hari kedua misalkan, saya menetapkan selama 2 hari. Bu, nyerinya turun dari skala 7 menjadi skala 5. Apakah itu teratasi? Nah, kita lihat, oh luaran saya tetapkan tadi turunnya pengennya 1. Tapi ternyata setelah perawatan dengan saya, dia cuma turunnya jadi 5. Dari 7 jadi 5. Artinya tidak teratasi. Jadi, fungsi luaran ini adalah penting. Penting untuk melihat intervensi yang tepat mana, sama biar tahu apakah eh, intervensi yang saya tetapkan itu berhasil enggak. Apakah diagnosa pasien saya teratasi atau tidak. Gitu ya. Jadi bukan sekedar luarannya, luaran mah cuman inilah tujuan biasa, enggak. Tapi fungsinya justru nanti malah ke arah ini. Itu ya. Apakah luaran saya terlalu berlebih misalkan ya. Atau tadi, jadi luaran ini menentukan sesuai enggak saya dalam menetapkannya. Oke, itu secara konsepnya saya mengingatkan kembali, saya tidak akan melihat ke luaran positif, negatif, itu enggak. Kita lebih ke aplikasinya saja. Berikutnya konsep mengenai luaran yang harus kita ingat adalah SMART ya. Teman-teman sudah hafal pasti, mulai dari dulu yang ada di D3 atau teman-teman langsung ke S1 atau teman-teman ibu bapak yang sudah sebagainya. Konsep SMART ini pasti sudah paham ya. Ada spesifik, measurable, attainable, realistic, sama attainable. Spesifik maksudnya adalah dalam menetapkan luaran, kita harus jelas. Contohnya, hmm, apa? Ingin tekanan darahnya normal. Dan namanya normal itu berapa? Ingin tekanan darahnya turun. Turun jadi berapa? Karena kan menetapkan luaran itu tidak harus pasien menjadi normal ya. Bisa saja kita lihat kondisi pasien. Dia kondisi dengan misalkan hipertensi emergensi. Saya ingin menetapkan selama pas 1 hari ini pasiennya turun nih. Jadi kurang kurang dari 120/80. Nah itu kan tidak realistis. Tapi kita harus spesifik juga. Oh saya pengen turun pasiennya, tekanan darahnya turun dulu nih. Jadi 150/80. Nanti bertahap lagi itu. Ya, jadi spesifik ini harus jelas. Kalau mau turun, turun jadi berapa? Naik, naik jadi berapa? Normal, normal kita ada patokan normalnya. Kalau yang memang itu sudah ada aturan normalnya. Ya, tekanan darah, suhu, berat badan itu kan sudah tahu ya normal untuk ini. Atau nilai lab darahnya gitu. Banyak. Kalau saya kira kalau di kesehatan itu banyak penetapan untuk normal itu kita sudah ada aturannya. Jadi harus spesifik tuh seperti itu. Kemudian yang kedua, measurable. Measurable maksudnya tadi, spesifik itu nanti akan terukur. Di
turun hari ketiga atau hari keberapa saya ingin mengevaluasi, Bu, pasien saya turun di 130/80. Oh, berarti itu terukur nih maksudnya. Oh, berarti luaran yang saya tetapkan si pasien ini sudah lebih memenuhi, kan terukur ya. Tapi kalau hanya penetapan tekanan darah turun, pasien saya turun dari 100 misalkan 100 dari 200 ke 140. Ini kan nggak terukur artinya. Mau turun jadi berapa? Apakah turun jadi 140 itu udah normal belum? Atau turun jadi 170 normal belum gitu. Jadi measurable ini harus ada angkanya, harus ada attainable. Attainable, realistis, eh, ini juga berhubungan dengan kita sesuaikan dengan kondisi pasien itu ya. Ya, teman-teman sudah paham mungkin ya pasien dengan kondisi dia penurunan kesadaran, koma dalam 2 hari misalkan saya tetapkan menjadi kompos medis. Nah, itu kan sepertinya kurang realistis ya. Kita lihat pasiennya ya chestnya aja 3. Mau saya naikkan jadi 15, artinya kan itu tidak realistis, tidak sesuai dengan kondisi pasien. Itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Gitu juga dengan timeable. Jadi timeable itu adalah satu harus ada waktunya. Kenapa sih kita dalam menetapkan berapa kali berapa jam? Nah, fungsinya di timeable ini, di timeable ini. Dan itu juga harus realistis. Gitu. Tadi balik lagi kondisi GCS yang turun, saya tetapkan meningkat menjadi misalkan mendekati normal ke 14 selama 3 hari. Nah, itu kan agak apa ya? Agak tidak realistis gitu. Jadi lebih baik saya naikkan nih. Oh, dari GCS-nya 3 saya naikkan dulu nih jadi berapa? 5 misalkan atau 4 gitu. Jadi karena kondisi pasien yang GCS seperti itu yang tadi dengan kondisi koma kan akan susah ya. Gitu. Jadi harus antara attainable, realistic, timeable ini harus melihat eh, kondisi klinis pasien, kemampuan rumah sakit, kemampuan perawat itu. Jadi teknik SMART ini selalu harus kita terapkan di luaran. Oke. Berikutnya adalah saya langsung ke ini aja. Kita langsung ke eh, ininya ya. Kalau SDKI tadi kita lihat dari depan, kalau SLKI hampir sama seperti NOC, kita membukanya adalah dari halaman yang sama dengan saya mungkin 152, 153 silahkan boleh dibuka. Itu tentang bab 5 tautan SDKI dan SLKI. Ada? Halaman 152, 153. Yang di saya ya. Intinya adalah di bab Iya, 5. sama, Bu. Jadi kita membukanya itu dari tengah. Biar saya enak ya. Ya, jadi nggak tahu kelihatan nggak tuh. Jadi di bab 5 ini ya. Di bab 5 ini. Oke, di situ sudah ketemu, mudah-mudahan sudah ketemu ya. Sebelahnya itu kan ada ansietas, berat badan lebih, berduka, berjalan nafas tidak efektif itu ya ada. Itu adalah nama diagnosa keperawatan yang ada di SDKI. Jadi kalau sudah mau pegang ke SLKI, teman-teman sudah mantep dulu di diagnosanya. Contohnya kayak tadi, Bu, diagnosa keperawatan pasien saya itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka teman-teman tinggal melihat di sininya, di diagnosa yang sebelah bab 5 ya. Itu dia cari bersihan jalan nafas tidak efektif. Eh, di PPNI apa 3S ini, jadi diagnosanya dia sudah alfabet. Jadi kalau misalkan Bu, saya mau cari tadi diagnosa saya nyeri, maka saya mau cari luarannya, maka tinggal aja A, B, C, D, E, F, G sampai N itu halaman berapa. Mau lihat ke daftar isi juga boleh, silakan. Tapi kalau saya sih kelamaan lihat daftar isi, mending saya cari sendiri manual. Karena ini dia sudah alfabet, sudah urut secara alfabet. Saya coba ke yang bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Oke. Bersihan jalan nafas tidak efektif sudah ketemu ya? Kan A, B, C, D, dan ini kan ada nih di bawahnya. Di situ ada luaran utama dan luaran tambahan ada semuanya sama. Ada, Bu. Yang Ada, kita Bu. pilihkan, jadi PPNI sudah memfasilitasi kita pilih yang luaran utama dulu. Ini sudah disesuaikan, jadi si apa 3S ini itu hasil ramuan antara hasil penelitian, Nana Noknik juga. Jadi bukan semata-mata PPNI itu ngasal tuh enggak.
tapi dari hasil penelitian ada, dari apa dengan buku 3N juga ada. Yang kita pilih adalah luaran utama terlebih dahulu. Tuh. Kalau nanti luaran utama menurut saya kurang, silakan ambil luaran tambah. Paham ya? Oke, sekarang luaran utamanya adalah bersihan jalan nafas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Visi saya kecepatan nih. Cukup? Cukup, Bu. Oke, Bu. cukup. Bu, Sudah ketemu di bersihan jalan nafas, silahkan buka ke depan. Ini juga alfabet. Mulai dari halaman pertama sampai halaman yang sebelum bab 5, ini dia alfabet. A sampai Z. Silahkan cari judul luaran bersihan jalan nafas. Mau lihat di daftar isi, silahkan. Tapi kalau saya prefernya adalah cari aja karena manual ya, A, B, C, D gini. Jadi A cari aja lah A, B, B berarti di halaman. Nah, udah ketemu. Halaman berapa? Bersihan jalan nafas? 18. 18. Kenapa saya tanya biar menandakan apakah teman-teman buka atau enggak gitu ya. Oke. Di halaman 18. Sudah ya, situ ada definisi. Jadi saya melihat ke sini ya. Nah, ini kan sama jadi bisa jalan nafas. Definisi ini tidak usah disamakan dengan pasien saya. Karena kalau sudah clear di sini, sudah clear di apa namanya diagnosa, ini nggak usah. Jadi dibaca boleh, tapi tidak usah harus disamakan. Oh sama nggak ya, nggak usah. Tapi kita cukup dari bersihan jalan nafas. Teman-teman bisa langsung melihat ke ekspektasi dan kriteria hasil. Definisinya dibaca boleh, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Oke, nah, tapi kalau pengen tambah pinter silahkan dibaca nggak apa-apa ya. Oke. Nah, di setelah bersihan nafas, sekarang kita akan melihat ke ekspektasi. Saya mengingatkan kembali untuk tabel ini biar kita nggak bingung. Ini contohnya ya. Tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan bla 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 diharapkan. Ini kan tingkat nyeri ya. Tingkat nyeri menurun. Nah, diharapkan ini adalah bunyi luarannya kita. Tadi bunyi luarannya kita apa? Bersihan jalan napas meningkat. Diharapkan bersihan jalan nafas, ekspektasi. Ekspektasinya apa di sini? Meningkat. Meningkat. Mana ini ya? Meningkat. Meningkat. Jadi ada rumusnya. Rumusnya. Jadi setelah lakukan tindakan bla 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 bla, bersihan jalan nafas, ekspektasi. Ekspektasinya apa? Meningkat. Itu. Sudah? Bisa dipahami ya? Jadi kita akan tahu, Bu ini dari mana sih Bu? Kok bisa ada bersihan jalan nafas, bisa ada tingkat nyeri, bisa ada ansietas, bisa ada apa namanya defisit nutrisi misalkan. Ini adalah dari si bunyi luarannya kita dan ekspektasi. Sudah? Oke. Sekarang saya ingatkan lagi tabel yang ini. Maaf ya kalau saya bolak-balik. Dengan kriteria hasil ada ya? Kriteria hasil. Teman-teman bisa lihat kriteria hasil yang ada di luarannya itu. Ini ya luarannya. Kriteria hasilnya ada batuk efektif, produksi sputum sampai ke pola nafas. Benar nggak? Benar. Benar. Ini ada menurun, tetap meningkat. Oke, ini ada. Kalau sini mungkin saya nggak kelihatan. Teman-teman bisa melihat yang di batuk efektif sampai pola nafas ada yang di huruf tebal dan huruf tipis. Ada Ibu. Bu, Ada, Bu. PPNI sudah memfasilitasi kita pilih yang tebal dulu. Jadi di sini tadi ya berapa kali berapa jam diharapkan bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Nah, yang tebal apa aja sih? Oh, ada batuk, sputum, mengi, wheezing, ini mekonium kalau ada. Tapi sesuaikan dengan pasien kita ya. Ini pasien saya dewasa, nggak mungkin kan ada tentang mekonium gitu kan ya. Jadi jangan diambil mekoniumnya gitu maksudnya. Jadi sesuaikan dengan pasien kita. Nanti kalau menurut saya, Bu, yang tebel menurut saya kurang di pasien saya soalnya banyak data. Silahkan sesuaikan dengan yang ada di sini. Oh, divsnya Bu, ya oke silahkan. Dia ada sianosis, silahkan tambahkan. Sampai sini sudah bisa dipahami? bisa Ibu. Oke, baik. Saya lanjut ke balik lagi ke sini. Saya buat cara cepat dan cara akademis.
Cara cepat dan cara sistematis ya. Cara sistematisnya adalah yang tadi saya anggap teman-teman sudah memahami ya dengan kriteria hasil tadi, produksi sputum, terus ada mengi, ada wheezing ya, ada batuk efektif. Angka 5 ini saya dapatkan dari mana? Ini adalah dari ke sini. Ini menurun, tetap meningkat. Ini mungkin agak beda ya. Yang ini yang sebelum di soalnya apa? Ini ada beda seri kayaknya. Ada menurun, tetap meningkat. Atau teman-teman lihat saja di buku SLKI-nya yang ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini agak cara susahnya ya, tapi agak sedikit subjektif juga. Tapi subjektifnya tadi subjektif yang tidak terlalu jauh. Tadi pasien saya adalah batuk, dahaknya susah dikeluarkan, RR-nya 27, ada mengi, ada sesak. Tapi kita lihat secara keseluruhan hasil pengkajiannya seperti apa. Menurut saya pada saat awal itu eh, si batuk pasien pada saat awal ya, itu ada di kondisi yang mana nih? Menurun itu berarti 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, limanya, meningkat 5. Batuk efektif ya. Batuk efektif artinya adalah dia bisa batuk dan artinya batuknya bukan yang sampai apa ya mukul kalau orang Jawa bilang tuh seperti itu. Kondisi yang pasien saya tadi misalkan saya anggap batuknya tuh dia batuk banget. Itu di kondisi yang mana? Batuk Menurun. efektifnya. Batuk efektifnya berarti pasien saya pada saat di pengkajian itu kondisinya di yang mana? 1, Bu. Antara 1, 2 itulah. Itu kan kondisi pada saat pengkajian. Tapi kalau masuk ke kriteria hasil itu kan harapan saya. Harapan saya pengen pasiennya ada di kondisi yang mana? Dari 1 mau kemana? Meningkat. 5 Bu. Lima. 5. Nah, balik lagi Meningkat, Bu. smart tadi. Balik lagi ke smart tadi, ingat. Apakah bisa nih dalam beberapa, misalkan saya tetapkan dalam 3 hari, bisa nggak batuk efektifnya meningkat jadi 5? Oh bisa Bu, gitu. Atau misalkan melihat kondisi pasiennya dia kooperatif, kemudian patuh terhadap pengobatan dan sebagainya, bisa lah buat jadi 5. Atau bukannya pasiennya susah kooperatif nih, saya ke sedang dulu aja deh, ke 3. Silahkan. Jadi si tabel yang ini dalam kurung ya. Ini kita tetapkan 3. Jadi dengan kriteria hasil 1, batuk efektif dalam kurung 3. Ini kalau kita melihat ke sini ya. Kalau melihat ke siapa si SLKI-nya. Terus tadi pasiennya dahaknya kan susah keluar. Menurut saya ada di kondisi yang mana pada saat pengkajian? Produksi sputum. Produksi sputum. Iya, produksi 1 sputum. Menurun. meningkat, 5. Putum 5 meningkat. menurun. Karena sudah keluar. Sputumnya banyak tapi susah dikeluarkan ya. Hmm. Oke, berarti di kondisi yang mana pada saat pengkajian saya? meningkat, Bu. Tingkat Bu 1. Menurun. Ayo yang mana? 1, Bu. Cukup menurun. Meningkat. Tapi jangan ada yang buat, ada yang 1, ada yang 5 itu kan artinya terlampau jauh ya. Berarti perbedaan persepsi nilai ini di kita nih. Produksi sputum pada saat awal, pada saat saya kaji, dia itu susah dikeluarkan tapi banyak. Berarti produksi sputumnya Banyak meningkat Bu. banyak. Berarti Meningkat, Bu. ya antara 1 atau 2 lah ya. Kalau 1, 2 oke. Tapi kalau 1 ke 5 jauh. Gitu. Atau 4 ke 5 ke masih itu. Ya. Jadi kemungkinan di 1. Saya mengharapkan selama 3 hari ini, tadi ya produksi sputumnya mau apa nih? Baik. Oke, baik. Karena di 4 atau 3. Menurun. Ya, 4 atau 4. Sedang 3. aja, Bu, 3. Ya, oke, baik. Boleh, boleh, Bu, boleh. Ya, ya, jadi bisa di 3 atau di 4, tapi sesuaikan tadi. Nah, jadi penetapan yang ini dengan kriteria hasil tadi ya, skala-skalanya ini yang ada di SLKI, itu sesuaikan skala yang pada saat awal dengan skala eh, keinginan atau harapan kita. Itu cara sistematis. Rumit? Rumit? Atau mudah? Atau sangat mudah? Lumayan Bu. Oke, berarti apa? Lumayan. Lumayan, Bu. Jadi meningkat atau menurun?
Oke, jadi nah itu cara yang secara kita menggunakan SLKI banget ya. Tapi kalau kita kan tahu ya, Bu, saja pegang pasien tuh banyak banget, belum yang kelas RPL nih, misalkan kelas karyawan gitu ya. Cara mudahnya adalah teman-teman tinggal melihat yang ada di kondisi pada saat pasiennya kita kaji. Satu tadi pasiennya batuk susah keluar, yang batuk susah keluar, batuk, kemudian yang kedua tadi apa? Sputumnya banyak tapi susah keluar, yang ketiga sesak, RR-nya 27 ya, gitu. Boleh aja teman-teman dengan kriteria hasil di sininya adalah cukup tuliskan hmm, keluar, batuknya menurun, respirasi. Jadi misalkan dari 27 saya tetapkan ke 24 dulu aja deh, 24. Jadi DODS yang ada di SDKI teman-teman bisa normalkan atau turunkan sesuai kondisi pasien. Mudahnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Atau saya harus ngulang mana nih? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Paham ya? Ya oke, itu teman-teman pasti sudah paham lah, terutama yang ini di rumah sakit juga. Jadi itu untuk mudahnya. Kalau tadi dengan SLKI kita harus betul-betul melihat karena ada perbedaan tadi yang batuk efektif aja itu menurun 1, tapi produksi sputum menurun 5. Nah itu juga harus ada tanda-tanda apa ya namanya penjelasan yang di sininya nih. Nah ini kan beda ya, batuk efektif menurun 1, tapi produksi sputum menurun 3 di sini. Nah, nanti harus ada keterangan nih di bawah sininya kalau ingin menggunakan SLKI banget gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakan SLKI, artinya di bagian kriteria hasil, boleh kita menggunakan DODS yang ada di SDKI, lalu kita normalkan atau turunkan sesuai dengan kondisi pasien. Itu ya. Sudah? Bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin, Bu. Boleh, mangga. Untuk yang tadi kriteria waktunya, berarti kita harus tahu apa istilahnya ya, anatomi fisiologi, eh perjalanan penyakitnya gitu Fisiologi. ya, Bu. Ya, Kayak ya, misalkan kalau luka itu tiga berapa hari. harinya kita tetap Iya. mengacu ke situ berarti ya, Bu. Betul, ya mengacu ke situ Bu. Jadi nggak mesti kalau selama ini kita kan di kasus terutama reguler yaitu kan 3 hari dilakukan 3 hari seperti itu. Tapi ada kalanya juga di kondisi pasien yang memang itu dirasa sangat menyakitkan, contohnya kayak nyeri ya Bu, ya, atau sesak itu. Itu harus kita selesaikan secepat. Bukan berarti bahwa oh Bu berarti yang lainnya nggak harus selesai secepat mungkin. Enggak, tetap tetap diselesaikan secepat. Tapi tadi dengan kondisi fisiologis. Tapi kalau nyeri kita harus nunggu 3 hari gitu. 1 hari pun itu kalau bisa kita selesaikan 1 kali 24 jam. Dan nyeri kan bisa cepat terlihat ya Bu ya. Dikasih obat sekarang misalkan, oh nanti 15 menit kemudian itu bisa turun. Bisa kita nilai gitu. Ya betul Bu. Jadi tadi sesuaikan dengan fisiologis dari masing-masing eh, perjalanan perjalanan proses perjalanannya tadi atau pathway-nya mungkin ya di pathway-nya itu. Gitu. Jadi kalau sudah masuk ke arah waktu, teman-teman pasti sudah harus ingat kembali tentang patofisiologi, kemudian patologinya itu. Itu mungkin ya. Yang lainnya mungkin kita lanjutkan. Oke, baik. SLKI saya selesai, saya lanjut ke intervensi. Di intervensi keperawatan mudah. Intervensi saya nggak ke konsep lagi. Ya, di intervensi keperawatan saya mau mengingatkan ke ini aja deh. Nah, ini misalkan ya. Diagnosa tabelnya kan gini ya, diagnosa keperawatan, tujuan, intervensi sama rasional. Kalau jangan ditanya rasional ya, jangan ditanya. Jadi rasional itu adalah s- tidak ada buku mana nih yang harus saya tetapkan. Saya pakai rasional itu pakai buku apa kalau diagnosa SDKI, tujuan SLKI, intervensi psiki. Kalau rasional saya pakai buku apa? Pakai semua buku. Artinya apa yang sudah kita baca, kita pahami, itu masuk ke dalam rasional ini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di intervensi, sama seperti SLKI, di intervensi keperawatan, itu kita buka dari halaman bab 5 juga. Halaman berapa tuh bab 5? Bab 5. 452.
Udah, itu sama seperti apa tadi SLKI, ada diagnosa, kita ambil misalkan diagnosa bersihan dan nafas tidak efektif, ada di halaman 454 ya, 454. Ada di situ juga sudah difasilitasi intervensi utama, intervensi pendukung. Teman-teman ambil yang intervensi utama dulu. Intervensi utamanya apa nih? Kita ambil dulu. Ya, nanti kalau Bu, menurut saya intervensi utamanya ternyata kurang, silahkan boleh intervensi pendukung, tambahkan. Ini juga sama, jadi SLKI sama Siki itu bukannya dari bab 5, jadi artinya dari tengah ya. Kalau SDKI dari depan, kalau SLKI Siki dari bab 5 ke belakang, nanti baru balik ke depan. Gitu. Oke, sekarang kita ambil misalkan bersihan dan nafas tidak efektif. Intervensi utama yang mau kita pilih misalkan tentang manajemen jalan nafas. Nah, maka teman-teman ke depan lagi. Halaman berapa nih manajemen jalan nafas? Seratus delapan puluh enam. 186 ya. Oke, 186. Di 186 di manajemen jalan nafas, di sini saya ambil. Nah, ini ya. Sama aja lah di sini. Definisi juga sama, teman-teman dibaca boleh, tidak pun tidak apa-apa, karena tidak menjadi hal wajib ketika masuk ke intervensi. Yang teman-teman sudah harus lakukan adalah langsung ke tindakan ini. Ada observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Jadi ingat tindakan keperawatan tuh ada 4 ini, ada observasi atau monitoring yang biasa kita lakukan, terapeutik, kemudian edukasi, sama kolaborasi. Jadi keempat-empatnya ini harus masuk. Bukan berarti bahwa Bu dari monitor sampai kolaborasi bronkodilator harus masuk, enggak. Silahkan dipilih. Observasi saya mau mungkin hanya satu saja Bu. Saya mau lihat, mau mengobservasi pola nafas dari frekuensinya. Atau misalkan Bu, menurut saya penting, saya mau monitor tentang frekuensi, lalu ada bunyi nafas tambahannya, itu silahkan. Terapeutiknya juga saya nggak harus semuanya. Kalau memang misalkan pasiennya eh, apa namanya kompos mentis, dia bisa batuk efektif, ya nggak perlu kan kita lakukan penghisapan suction gitu. Jadi saya pilih aja Bu, mungkin yang terapeutik saya akan ke eh, posisikan semi-fowler, kemudian saya lakukan fisioterapi dada, terus saya minta pasiennya untuk minum gitu. Edukasi ajarkan batuk efektif, sama kolaborasinya nih hanya satu. Jadi di intervensi teman-teman sudah langsung masukkan ini di manajemen, boleh tuliskan manajemen jalan nafas, lalu observasinya apa, saya misalkan pilih 2, monitor pola nafas sama monitor bunyi nafas tambahan. Terus terapeutiknya saya pilih yang posisi semi-fowler, fisioterapi dada, sama asupan cairan. Ingat ya, jika tidak ada kontraindikasi ya, jadi jangan sampai pasien dengan PGK, dia sudah rutin HD, lalu kita berikan dia ada batuk, kan suka ada ya pasien hemodialisa seperti itu juga, ada sputumnya juga, Bu saya anjurkan asupan cairan 2000 ml. Ingat, sesuai dengan ini, jika tidak ada kontraindikasi. Jadi lihat kembali ke sini. Edukasinya Bu, saya pengen batuk efektif, kolaborasinya pasiennya tergantung dikasih obatnya tuh apa, maka tuliskan kalau sudah jelas, oh dia obat misalkan Ventolin berapa nih miligramnya, atau misalkan dosisnya berapa, menggunakan apa, itu nebu atau misalkan apa. Jadi di intervensi sebenarnya lebih mudah, lebih ke arah sininya ya. Ya, jadi cukup tadi di sini. Nama intervensinya, observasinya dipilih apa saja, terapeutiknya dipilih apa, edukasinya, sama kolaborasi. Jadi lengkap sampai ke obat ketorolak 30 miligram berapa kali sehari per oral misalkan, atau misalkan eh, IV, biasanya IV ya, injeksi gitu. Jadi intervensi udah langsung ke situ saja. Bu, yang dipilih yang mana? Silahkan dipilih, tapi kita balik lagi ke tujuan tadi yang saya sampaikan. Ini sebagai contoh yang di PowerPoint aja ya.
Saya di sini adalah tingkat nyeri, keluhan nyerinya dia mungkin menurun ya, di 5, faringisnya juga menurun jadi 5 gitu. Keluhan nyeri dia bisa turun, itu bisa terjawab dengan intervensi yang mana saja. Oh, pasti dengan kemungkinan dengan kolaborasi, dengan yang tadi berikan akupresur itu yang mungkin bisa mengurangi keluhan nyeri. Terus kita lihat limanya itu kita bisa lihat dari mana juga. Oh, pasti dengan mengobservasi. Jadi setiap apa namanya luaran ini selalu kita tanyakan luaran ini bisa saya jawab dengan intervensi yang mana. Bu, kalau cuma satu intervensi, ingat intervensinya kita ada observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Kalau ada itu semuanya ya, maka masukkan itu semuanya dari 4 intervensi ini. Kadang ada kayak misalkan kalau defisit pengetahuan itu biasanya dia nggak ada kolaborasi. Ya udah, berarti cukup observasi sama edukasi biasanya. Jadi nggak perlu ada kolaborasi. Itu jadi sesuaikan kalau di buku Siki ini ada observasi terapeutik, edukasi, kolaborasi, maka kita masukkan semuanya. Tapi kita sambil bertanya pada diri sendiri. Oh, meringis pasien saya menurun, itu bisa saya selesaikan dengan intervensi yang mana? Oh, intervensinya dengan yang ini, dengan kontrol lingkungan, atau misalkan dengan karena kalau kolaborasi pasti akan menurunkan semuanya ya. Tapi ingat yang lainnya juga membantu ya, membantu dalam si pencapaian luaran itu. Gitu. Jadi kenapa penting tadi luaran? Fungsinya tadi mengarahkan ke intervensi. Kenapa luaran penting untuk melihat apakah ketercapaian level 5 ini tercapai nggak pada pasien saya nanti setelah berapa hari. Oke, jadi intervensi ini lebih mudah. Dan dipilih, tidak usah terlalu banyak intervensi. Yang penting intervensi itu mencakup dari 4 tindakan ini dan menjawab dari luaran dan tidak melelahkan pasien sama perawatnya. Gitu. Ya. Kemudian kalau rasional ini adalah alasan mengapa kita melakukan tindakan ini. Jadi saya ambil contoh ya yang nyeri ini. Di intervensi yang pertama adalah saya identifikasi lokasi identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi sama kualitas nyeri. Nah, kenapa saya harus melakukan ini? Rasionalnya tuh apa? Alasannya tuh apa? Ya pasti kalau kita melakukan pengkajian ini secara komprehensif, kan kita akan tepat kan dalam menurunkan nyerinya. Gitu. Kemudian yang kedua, eh, saya di intervensi yang kedua juga mengobservasi skala nyeri. Nah, ini. Jadi, kenapa nih saya harus mengukur skala nyeri tadi? Karena nyeri kan bisa naik, bisa turun, sehingga saya perlu nih untuk alat ukur untuk mengukur skala nyeri yang secara terus-menerus, biar nanti terpantau. Apakah nyerinya? Jadi bukan identifikasi skala nyeri untuk mengukur nyeri. Ya pasti itu pengukur nyeri gitu, itu pasti gitu. Tapi alasan yang lainnya adalah kenapa nih? Ya tadi karena nyeri itu bisa naik turun, sehingga kita perlu apakah turun nanti naik turun lagi atau udah turun terus atau ternyata naik terus gitu itu ya jadi bukan berarti bahwa semuanya adalah berikan teknik non farmakologi akupresur menurunkan mengurangi rasa nyeri dengan akupresur untuk mengurangi nyeri iya pasti gitu tapi di terapeutik ini juga dan juga terutama di kolaborasi menjelaskan ke hmm, perjalanan singkat kenapa si akupresur ini bisa mengurangi nyeri? Kenapa ketorolak ini bisa mengurangi nyerinya? Dia ada di blok yang mana gitu? Oh ternyata akupresur itu dia membantu dalam eh, di kondisi titik-titik tertentu tadi yang meningkatkan misalkan endorfinnya kah? Atau tadi ketorolak itu dia ada di blok nyerinya yang mana sehingga bisa menurunkan nyeri gitu. Jadi kalau ditanya tentang rasional ini adalah ada di buku mana saja yang sudah pernah artinya kita bisa memahami eh, apa ya konsep, memahami proses atau ini juga bisa dilihat dari hasil penelitian juga. Jadi tidak ada pakem di buku Sherwood Bu atau misalkan di buku STK itu nggak ada gitu. Nah, itu mungkin untuk eh, 3S ya. 3S. Jadi penggunaan 3S ini adalah ya tadi dilihat kembali ya setiap pasien data-data yang sudah kita temukan kita organisasikan masukkan ke dalam
format pengkajiannya, kemudian setelah itu nanti adalah dilihat dari diagnosanya dari kategori subkategorinya. Sudah dapat diagnosanya, lanjut ke SLKI. Di SLKI kita harus mengingat selalu SMART-nya, spesifik, measurable, attainable, rasional ya, sama timeable itu. Kalau sudah itu masuk ke intervensi. Intervensi, ingat, intervensi keperawatan yang kita pilih itu adalah jawaban untuk menjawab dari luaran ini. Gitu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Dan insya Allah teman-teman sudah terbiasa ya dengan buku 3S ini kita hanya mereview kembali saja. Mereview kembali saja, mungkin itu. Silakan ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Ibu izin bertanya, kalau misalnya gini Bu kasusnya, entah itu di SLKI atau di intervensi itu kan Bu ada luaran utama, luaran pendukung, terus di intervensi juga ada intervensi utama, intervensi pendukung ya Bu ya. Ya. Kalau misal yang utama itu tuh Bu, apakah tetap harus masuk ke dalam askepnya kita atau misalnya di satu diagnosa nih intervensi utamanya itu kurang cocok gitu Bu sama tujuannya. Kan tadi tujuannya tuh ngambilnya dari LKI ya Bu ya, dengan Betul. Halo, Cika? kriteria hasil. Oke, ya. Adanya di Hmm. izin Bu, suaranya apakah terdengar? Ada. Lanjut, silakan. Tadi sempat terputus. Gimana? Kalau misalnya di intervensi utamanya itu nggak sesuai Bu, tapi adanya di intervensi pendukung, apakah nggak apa-apa Bu? Jadinya cuma ngambil intervensi pendukungnya aja, ataukah yang intervensi utamanya tuh wajib ada gitu? Itu sih Bu yang mau ditanyain. Oh ya, baik ya. Jadi tadi terkait dengan utama pendukung gitu ya. Utama pendukung gitu kan ya. Oke, baik. Sejauh yang saya pahami dan saya kerjakan atau misalkan ketika saya mengoreksi juga, terus kemudian ketika bimbingan baik di KI ataupun KTI ataupun tugas-tugas mahasiswa, itu sih baik yang saya katakan yang luaran utama dulu aja deh. Luaran yang utama, kemudian apa tadi yang pendukung dan tadi ke intervensi utama sama intervensi pendukung itu menjawab gitu. Jadi selama yang saya pahami itu, yang saya ketahui dan yang saya kerjakan itu belum ada yang tadi tidak menjawab. Yang tidak menjawab tadi maksudnya adalah gini. eh, Contohnya yang mana ini ya? Saya menetapkan keluhan nyeri meringis, tapi saya menetapkan intervensinya hanya observasi saja. Mungkin misalkan mahasiswanya lupa nih, nggak masukin terapeutik, edukasi, kolaborasi. Saya masukinnya hanya intervensi, hanya observasi saja. Observasi lokasi, terus kemudian identifikasi skala nyeri misalkan itu. Nah, apakah dengan kita mengobservasi skala nyeri, mengobservasi intensitas nyeri, itu akan menjawab keluhan nyeri pasiennya menurun? Itu kan tidak ya. Jika bisa dipahami nggak sampai situ? Halo, Cika? Ya Ibu, insya Allah bisa Ibu, udah Oke. Ya, mulai paham. ya baik. Maksudnya gini, jadi maksudnya tidak menjawab itu adalah kalau yang dia pengen semuanya pasiennya jadi tekanan darahnya normal. Seringnya kan seperti itu, tekanan darahnya normal jadi berapa misalkan. Nyerinya turun jadi 1 misalkan. Tapi dia isinya hanya observasi saja. Atau misalkan hanya atau tadi edukasi saja. Apakah kita dengan mengedukasi atau hanya dengan mengobservasi saja itu bisa menurunkan nyerinya kah, sesaknya kah, atau misalkan menurunkan apanya nih, ansietasnya kah? Itu kan tidak. Pasti butuh yang namanya intervensi yang lainnya. Jadi yang maksudnya menjawab tadi adalah tadi kita lihat dari masing-masing ini. Tapi kalau tadi Bu, saya misalkan menetapkan luarannya yang utama adalah ini. Kriteria hasilnya sudah nih Bu dari luaran utamanya itu. Kemudian saya ambil intervensinya adalah yang utama kan ya, intervensi intervensi utama. Apakah intervensi utama itu menjawab si luaran utamanya? Menjawab. Karena PPNI ini dia sudah menyusun kenapa ini yang menjadi utama
kenapa ini yang menjadi luaran utama, kenapa ini yang menjadi intervensi utamanya, itu sudah berdasarkan dari hasil penelitian, kemudian para perawat ketika jadi pengalaman perawat ketika merawat pasien, kemudian kolaborasi dengan yang tadi buku Nanda Nokniknya. Jadi sejauh ini sih menjawab, artinya bahwa intervensi utama itu wajib didahulukan. Kalau kita menurut ke yang buku 3S ini, gitu. Ya, jadi sejauh ini belum ada yang, Bu, saya ambil intervensi luaran utama, tapi ternyata di intervensi utamanya nggak menjawab itu, eh, belum ada sih, belum ada. Artinya itu kita ngambil yang utamanya dulu. Kalau sekiranya yang utamanya itu kurang, kurang ya, kurang. Kurang itu bukan berarti bahwa, Bu, kurang itu tidak menjawab. Intervensi yang utama tuh sebenarnya dia sudah menjawab dari luaran utamanya sudah. Cuman menurut saya pengen ada intervensi yang lainnya, Bu. Selain yang utama ini, saya pengen ada, misalkan saya punya keahlian, Bu, saya ada hipnoterapi gitu. Saya sudah pelatihan hipnoterapi dan itu bisa menurunkan nyeri. Tapi itu tidak masuk di intervensi utama yang buku SLKI. Itu adanya di intervensi pendukung misalkan. Boleh saya ambil itu. Ya, jadi wajib untuk yang utama dulu, nanti baru pendukung. Sama seperti tadi yang SDKI. Yang akan kita lihat dulu adalah dari definisi, terus gejala mayornya dulu, bukan ke minornya. Kenapa tidak ke minor dulu? Karena minor itu belum tentu ada menurut hasil yang tadi, yang dari PPNI-nya itu ya, pengalaman kalau misalkan pasien dengan kondisi dia ada masalah bersihin dan nafas tidak efektif, itu pasti mayornya kan pasiennya ada batuk, ada mengi, ada apa namanya dahak ataupun ceket ataupun sputum gitu. Tapi belum tentu dianya ada sesak, belum tentu gitu. Sesak itu tidak, ya, maka sesak itu tidak menjadi utamanya untuk si bersihin dan nafas tidak efektif gitu ya. Itu mungkin Cika ya. Jadi tetap diambil yang utamanya terlebih dahulu. Gitu Cika bisa menjawab? Izin Ibu, ya, Hmm. ya, insya Allah udah paham sekarang Ibu. Terima kasih. Oh, ya. Baik. Yang lainnya teman-teman mungkin dari rumah sakit mungkin atau yang selama ini teman-teman atau ibu bapak yang di rumah sakit, di klinik, di lapangan, penggunaan buku 3S-nya bagaimana? Ibu izin mau bertanya, Boleh kalau enggak? untuk yang berhubungan dengannya itu tuh ngambil dari mana ya Bu ya? Misalkan mau negakin diagnosa saya yang ini nyeri akut, untuk berhubungan Oh, dari mana ya? oh, yang nyeri Bahkan, aku eh, berhubungan dengannya ya Pak ya? ya Oh ya, baik. Ini dengan Pak siapa ya Pak? Maaf, saya sambil nggak lihat Zoom ininya nih. izin Ibu dengan Vicky. Oke, baik. Berhubungan dengannya itu diambilnya dari penyebab Pak. Jadi bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan, jadi nama diagnosa atau label ya, label ataupun masalah berhubungan dengan penyebab. Jadi kita lihat penyebabnya yang ada di sini. Ada spasme jalan nafas misalkan, atau sampai terjadi polutan. Jadi berhubungan dengannya dilihatnya dari penyebab, Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik. Nah, berhubungan dengannya itu nanti karena kita di ranah akademik, nurse ya, beda kalau udah jadi perawat kan memang banyak banget. Tetap dibuat ke sini, pathway. Ya, jadi misalkan tadi, Bu, menurut saya si pasiennya setelah saya kaji itu, ternyata dia penyebabnya adalah dari dia alergen misalkan ya, alergen dia ada alergi debu lah atau apa. Jadi setiap ada debu dia pasti akan kondisinya seperti itu. Maka dari ke sini ke alergen yang tadi, dari alergen kemana sampai ke bersihin nafas tidak efektif. Tidak usah terlalu panjang kayak bikin pathway ketika kita bikin pathway dari A sampai Z, enggak. Tapi poin pentingnya tuh. Jadi kita temukan dulu si penyebabnya. Penyebabnya apa nih menurut teman-teman misalkan respon alergi ya misalkan itu. Maka dari mana nih respon alergi kok bisa sampai ke bersihin nafas tidak efektif? Nah, si penyebab ataupun berhubungan dengannya ini tolong dipanjangkan dianalisis dengan pathway. Fungsinya apa? Biar kan tahap nurse tuh kalau D3 keperawatan yang banyak dilihat adalah intervensinya, kalau nurse yang banyak dilihat adalah diagnosa dan juga ke nilai kritisnya di
apa di ke pathway-nya itu. Kenapa kita ngambil diagnosa itu? Kenapa kita ngambil penyebabnya itu? Itu mungkin ya Pak ya. Oke, yang lainnya silakan. Yang di rumah sakit mungkin boleh Ibu Bapak sambil menyampaikan ada perbedaankah atau misalkan sambil kita diskusi ya bagaimana pengalaman penerapan 3S ini di rumah sakit apakah sudah apalagi sekarang sudah terkomputerisasi ya tinggal klik-klik-klik sudah tahu semuanya gitu. Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya. Enggak. Saya Rosi, Bu, dari Rumah Sakit Bina Sehat. Hmm. Izin bertanya untuk yang diagnosa resiko, Bu. Misalkan resiko hipotermi. Tadi kan untuk diagnosa resiko berarti tidak usah mencari. Kok Bu? Jadi saya kembali. Berarti di DSDO-nya, di DO-nya faktor resikonya dituliskan, Bu. Betul, betul Bu ya. Jadi yang di sininya ya Bu ya, misalkan DO-nya eh saya ngambil yang resiko infeksi nih. Nih, misalkan di DO-nya ya pasiennya ada penurunan kesadaran, kemudian dia ada gangguan menelan ya kondisinya seperti itu. Kan berarti DO-nya penurunan kesadaran GCS-nya berapa. Lalu di DO-nya juga pasiennya ada gangguan menelan kan pada saat itu. Nah, nanti untuk penulisan masalahnya, penulisan diagnosanya adalah resiko aspirasi dengan faktor resiko apa? Sebutkan faktor resikonya yang ininya, Bu. Yang ininya antara 1 sampai 15 ini atau misalkan faktor resiko atau resiko infeksi ini gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Hatur nuhun, Bu. Ya, ya sama-sama, Bu. Oke, Pak Imam. Ini Pak Imam dari rumah sakit mana, Pak Imam? Masih di mute? Ya, dari Bandung Kiwari, Ibu. Oh, Bandung Kewaria. Gimana Ya, Bu. Pak kalau di RSBK nih, Pak? Untuk SD 3S-nya. Kalau di Bandung Kiwari, kebetulan saya di unit IGD, Ibu. Oh, Eh, saya kurang tahu kalau yang di rawat inap. Kayaknya kalau untuk yang di ruang perawatan, sebagian besar sudah diterapkan mungkin, Bu, ya. Cuman kalau untuk di IGD sendiri, eh, karena sudah sebagian besar sistemnya dengan digital, seperti yang tadi Ibu sampaikan, jadi tinggal klik-klik saja ada opsinya di situ. Seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak seluruhnya yang ada di buku ada di sistemnya kami untuk saat ini. Ya barangkali masih dalam tahap improvement juga pengembangan mungkin. ya, Pak ya. Belum lagi kalau untuk di IGD kayaknya itu aja ya diagnosanya nggak banyak Itu biasanya. aja ya, Pak ya. Iya betul. Oke, ya. Baik, karena masih, terutama yang sekarang semua rumah sakit kan digital ya, Pak ya, dengan Betul. komputerisasi seperti itu. Jadi mungkin belum semuanya ya, Pak ya, yang memang sering, diagnosa yang sering keluar saja yang ada di pasien yang diinputkan ya gitu. Tapi harapannya mungkin teman-teman memahami jalannya ya, jalan untuk tadi kenapa saya ambil diagnosa ini, kemudian sampai yang tadi ke intervensi seperti itu ya, dan fungsinya apa nanti menetapkan luarannya. Oke, ya, hatur nuhun. Terima kasih Pak Imam. Nggak sama Bu, terima kasih kembali. Ya, baik. Yang lainnya silakan. Kalau ada yang mau berbagi pengalaman. Pahami ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah dapat pasien, dapat kasus, mohon maaf, sudah dapat kasus, dapat pasien, tadi yang saya bilang di organisasi ke masalah-masalahnya, dan kalau sudah ke kasus biasanya agak bingung Bu antara diagnosa ini dan diagnosa ini beda tipis gitu, berarti beda tipis. Tadi balik lagi ke tips dan triknya ya. Itu dia ada di gejala mayor atau minor atau seperti apa, dan jangan lupa kalau sudah ke STKI bukan berarti bahwa kita melupakan proses penyakitnya ya, proses perjalanan penyakitnya, pathway-nya, patofisiologi itu juga penting di situ. Gitu. Jadi tetap bahwa konsep penyakit ke
atau konsep dari penyakitnya ini ya ke 3S ini gitu. Jadi apalagi kalau sudah ke pasien memang itu biasanya dia agak berbeda nih dengan yang ada di 3S ini. Tapi kalau dengan kita mengawinkan tadi antara si konsep penyakitnya kemudian dengan yang ada di terutama di diagnosanya itu yang penting sebenarnya diagnosanya hmm, ngambil tanda gejalanya itu nanti pasti akan tahu oh nih diagnosanya yang tepat mana gitu karena sudah tahu lah ya kalau misalkan nyeri akut nyeri kronis perbedaannya ada di mana di waktu kemudian tadi di bercedera nafas pola nafas kemudian pertukaran gas ada di mana itu adalah tadi ada kunci-kuncinya ya apakah dia di jalan nafasnya masalah pertukaran gas oksigen karbon dioksidanya atau penggunaan alat bantu nafasnya atau eh, contohnya yang sering diambil gangguan sensori persepsi itu diambilnya pada pasien dengan katarak gitu ya. Kita lihat lagi, ingat sensori persepsi yang ada di buku SDKI itu adalah sebenarnya lebih banyak untuk pasien yang jiwa ya, pasien halusinasi misalkan gitu. Jadi jangan diambil juga untuk yang katarak, gangguan sensori persepsi itu kita lihat lagi ke definisinya. Teman-teman jangan lupa di definisi itu gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Eh, Kalau tidak ada lagi, Pak Alvin. Halo, Pak Alvin. Ya, kedengeran Bu Anggi. Oh ya, ada Pak, ada Pak. Ya, gimana teman-teman? Sudah paham apa yang disampaikan oleh Bu Anggi? Tadi juga sudah banyak ditanya ya. Yang penting nanti mungkin ada beberapa tips mungkin Bu Anggi biar lebih mudah membuka SDKI, biar kita lebih cepat paham. Itu seperti apa Bu Anggi? Tips Karena kan sama kalau triknya ya. buka harus buka buku lagi mungkin ya nanti kalau di rumah sakit kan mungkin agak sulit gitu ya. Nah, agar kita lebih cepat paham dari berbagai macam diagnosa itu seperti apa, Bang? Ya, baik karena eh, kalau tahu tips dan triknya seperti apa, dengan kita banyak mengelola pasien, mengelola kasus, kemudian kita analisis, kita akan tahu kuncinya. Tadi balik lagi yang saya bilang, setiap diagnosa itu punya kuncinya masing-masing, punya kuncinya masing-masing. Jadi memang harus pegang kasus dulu gitu, pegang kasus dulu. Yang tadi saya sampaikan sudah tahu lah ya, kalau bersihin nafas kuncinya ada di mana, pola nafas di mana, pertukaran gas ada di mana, nyeri kedua nyeri misalkan itu ada di mana gitu. Itu memang ada kuncinya masing-masing gitu. Jadi tips dan triknya eh, kelola kasus, kemudian memang betul-betul dipahami dan tidak melupakan proses perjalanan penyakitnya itu sih gitu. Karena kalau pertama kali pegang kasus, Bu ini pasti selalu dengan nyeri akut. Nah, kita lihat dulu harus tahu definisi ya. Jadi tips dan triknya di mana? Di setiap tahapan proses itu adalah tadi tips dan triknya. Bedanya cuma ada satu tips trik tadi ketika pengambilan luaran ya. Pengambilan luaran eh, untuk tidak biar nggak SLKI banget, teman-teman bisa melihat dari tanda gejala pasien dibuat ke arah normal atau diturunkan sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Itu mungkin Pak Alvin ya. Kalau tadi beberapa sudah saya sampaikan juga sih tips dan triknya seperti apa. Ya, baik, itu mungkin dari Bu Anggi sebagai akhir kata. Ya, Jadi teman-teman mohon diaplikasikan ya nanti pada saat praktek karena untuk apa ya SDKI, Psiki, SLKI ini menjadi baku ya pada soal-soal uji kompetensi. Jadi agar teman-teman lebih terbiasa sehingga acuannya tetap menggunakan Psiki, SDKI dan SLKI seperti itu ya. Nah mungkin nanti pas pada saat prakteknya boleh sambil berjalan ya Bu Anggi pada saat bimbingan penggunaan SDKI ini bisa lebih diaplikasikan. Tapi, nah ini juga menjadi buku wajib nih pada saat praktek teman-teman harus bawa ya minimal dalam satu kelompok ada satu buku 3S ini nih yang nantinya bisa jadi bahan diskusi gitu ya. Karena acuannya ini sudah jelas yang ada di sini. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih Bu Anggi sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan bisa menjadi
pembelajaran buat terutama untuk yang kelas reguler dan juga informasi tambahan untuk teman-teman yang ada di kelas karyawan untuk pengaplikasian buku 3S ini ya. Oke, kita akhiri teman-teman dengan hamdalah. Mohon maaf Bu Anggi, bisa di screenshot ya, teman-teman boleh Saya on cam mangga-mangga. dulu ya. Eh, kita screenshot dulu untuk bukti absensi hari ini sebagai agenda perkuliahan ya. Enggak, ini ada 7 slide ya. Saya slide yang pertama. Bentar. Sebentar ya. Slide kedua, ini ada 7. Slide ketiga, slide keempat. Ini semua slide ya, Pak Alvin ya. Ya boleh Bu Anggi. Ya. 5, kurang 2 slide lagi. 6. 7. Ya. Baik, terima kasih Bu Anggi atas pengalamannya. Baik teman-teman, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absen ada di kolom chat ya. Silakan untuk besok kita mulai Ya, prastase ya, boleh live ya. ya, sukses ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bapak. Bu, Pak. Makasih, Bu.
Bu.